Karenanya kata para ulama, tasyabbuh dengan suatu kaum tidak mutlak haram, dilihat perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak tercela, maka perbuatan tersebut siapapun yang melakukan, apalagi memang umat Islam, pasti tidak tercela. Apalagi memang beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam tradisi biasanya terkandung nilai-nilai akhlak. Islam datang tidak menghapus nilai-nilai akhlak itu, akan tetapi menyempurnakan. Ya, karena itu ketika para ulama datang ke negara kita, bangsa kita berbondong-bondong mayoritas masuk Islam. Insya Allah saya ini masih keturunan Aceh. Mengapa? Karena keluarga saya memang katanya keturunan yang membawa Islam ke Jawa, dan ditelusuri sejarahnya memang dari Pasai. Dan ulama-ulama di Jawa memang kebanyakan asalnya dari Aceh, tapi sudah hilang Acehnya karena sudah 400 tahun lebih, sudah lupa dengan yang di Aceh. Jadi ini penting, Islam ini tidak anti tradisi. Yang anti tradisi itu bukan Islam, tetapi ajaran Wahabi. Allahu Akbar. Wahabi itu tidak punya dalil, tidak punya dasar. Wahabi ini kerjanya merusak. Apa saja yang dirusak? Ibadah kita dirusak, hubungan kita dengan para ulama, para aulia dirusak, hubungan kita dengan keluarga, silaturahmi oleh mereka juga dirusak. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Rasulullah SAW bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Kata beliau, sungguh ajaran-ajaran Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam ini, ikatan-ikatan Islam, tali-tali Islam, ajaran-ajaran Islam akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap ada satu ajaran yang diputus, orang-orang akan berkasak kusuk, orang-orang akan berbicara, berbisik-bisik untuk memutus ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukmu. Yang pertama kali diputus, ajaran Islam yang pertama kali diputus adalah tentang berhukum dengan hukum Allah. Ini memang sudah menjadi kenyataan sejak tumbangnya Khilafah Utsmani di Turki tahun 1924, lalu berdiri kerajaan Wahabi di Saudi Arabia, kemudian berdiri negara-negara modern sudah tidak menerapkan hukum agama lagi. Itu di mana-mana. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan terakhir yang akan diputus ini adalah ajaran sholat. Sholat ini sekarang sudah mulai diputus. Siapa yang memutus ajaran sholat? Paling tidak yang memutus ajaran sholat ini aliran-aliran sesat. Kita mengenal aliran kebatinan yang mengatakan sholat tidak wajib secara mutlak. Itu kebatinan. Ada yang tidak kebatinan, tapi memutus sedikit demi sedikit. Siapa? Syiah. Syiah ini mengatakan sholat Jumat tidak wajib. Sholat 5 waktu, waktunya cukup menjadi 3. Itu Syiah. Kemudian selain Syiah siapa? Wahabi. Mengapa Wahabi memutus ajaran sholat? Sholat taraweh sejak masanya sahabat berapa? 23. Begitu datang Wahabi modern,
Karena tidak semua Wahabi tarawihnya 11. Wahabi modern yang dipimpin oleh Syekh Nasir Al-Albani dari Yordania mengeluarkan fatwa sholat tarawih lebih dari 11 rakaat hukumnya haram, bid'ah, sesat. Padahal sholat tarawih adalah sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi sholat tarawih sudah dikurangi. Dan orang sholat malam tidak boleh lebih dari 11. Padahal sebagian ulama salaf ada yang sholat tahajud 1000 rakaat, ada yang 500 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, orang Wahabi ini ngakunya ikut mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ketika masih sehat-sehatnya tahajudnya 300 rakaat. Setelah beliau dipenjara karena membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dipukul di dalam penjara, keluar dari penjara beliau tidak sehat, tahajudnya tinggal 150 rakaat. Kata Wahabi, lebih 11 rakaat hukumnya masuk neraka. Jadi sholat dikurangi. Belum lagi sholat, apalagi sholat qobliyah Jumat haram. Padahal sejak masanya Kanjeng Nabi, sholat qobliyah Jumat itu sudah ada. Kemudian apalagi selain sholat qobliyah Jumat yang diharamkan oleh Wahabi, orang baca khutbah tidak boleh pegang tongkat. Kalau pegang tongkat kata mereka adalah bid'ah. Padahal pegang tongkat itu adalah sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Dalam kitab-kitab hadis, Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Imam Abu Dawud dalam As-Sunan, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Sayyidina Al-Hakam bin Hazn Al-Kulafi, kata beliau, syahidnal jum'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asan au qaus. Kami para sahabat menghadiri Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdiri membaca khutbah dengan memegang tongkat atau panah. Kanjeng Nabi ini kalau baca khutbah memegang tongkat. Sayyidina Abu Bakar juga memegang tongkat, Sayyidina Umar pegang tongkat, Sayyidina Utsman pegang tongkat, Sayyidina Ali juga pegang tongkat. Orang Aceh, orang Indonesia sejak dulu kalau baca khutbah juga pegang tongkat. Wahabi tidak pakai tongkat. Kita ini Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat. Karena itu kalau sholat Jumat khotibnya pegang tongkat. Nah, orang yang pegang tongkat itu bukan karena tidak kuat berdiri, tetapi karena itu termasuk sunnahnya khutbah. Imam Malik bin Anas ketika ditanya Imam Malik, mengapa orang baca khutbah itu pegang tongkat? Kata beliau, jawaban Imam Malik simple, hadza min amrin nas al-qadim. Sejak dulu yang namanya orang baca khutbah memang pegang tongkat. Kamu tidak perlu tanya, memang sejak dulu pegang tongkat. Mau ditanya apa? Ini orang Wahabi tidak pegang tongkat. Karenanya harus pegang tongkat kalau baca khutbah. Pegang tongkat itu bukan karena tidak kuat berdiri, tetapi karena sunnahnya khutbah. Kemudian juga ya, terkait masalah tradisi. Tadi saya menyimak dari tuntutan masyarakat Aceh, mengajak pemerintah Aceh agar konsisten dengan mazhab Syafi'i, dan itu penting. Mengapa penting? Karena kalau seluruh masyarakat kita mazhabnya sama, insya Allah lebih aman, pasti lebih aman. Tapi kalau ada ajaran-ajaran lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bercokol, apalagi bebas menyebarkan fahamnya, bebas menyebarkan ajarannya, maka akan terjadi fitnah. Masyarakat tidak akan bersatu,
ajaran Islam akan dirobek-robek, ajaran Islam akan dirusak, walaupun cara merusaknya itu baik. Mengapa cara merusaknya baik? Orang Wahabi ini kalau berbicara pinter, kok pinter, tapi pinter ngakali. Kok dikatakan ngakali? Mereka itu bicaranya saja. Wahabi kalau ditanya, Wahabi kamu ini tujuannya apa? Mereka pasti menjawab, kita ini mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu ajarannya. Nah, kalau sudah ngomong begitu, gimana caranya kita jawab? Padahal itu semuanya hanya propaganda, omong kosong. Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran, yang pertama kembali kepada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Itu Wahabi. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kitab tafsir. Tahun 2009 saya diundang teman-teman Aswaja di Bali berdebat dengan Wahabi tentang tahlil. Lalu kata Wahabi ini, orang tahlilan di Indonesia ini haram. Saya tanya, mengapa haram? Dilarang di dalam Al-Quran. Saya bilang, saya ini mengaji tafsir di daerah, di pesantren saya, di pesantren kiai saya, hatam bolak-balik, belum pernah ada tafsir yang mengharamkan, apalagi ayat Al-Qurannya. Ternyata kata pimpinan Wahabi ini, loh ada itu. Di mana? Surah Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini kita dituntut untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak. Orang yang tahlil maunya banyak-banyakan zikir tetapi tidak bagus. Lalu saya bilang, kamu tidak ngerti maksud ayat itu. Mengapa tidak ngerti? Yang menjadi spirit dari ayat ini, kita ini yang paling bagus amalnya. Kebalikan dari bagus itu adalah jelek. Berarti melarang amalan yang jelek, bukan melarang amalan yang banyak. Kalau amal soleh, apalagi zikir, semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau kamu sedikit-dikitnya, jangan sebanyak-banyaknya. Kamu bertentangan dengan Al-Quran. Itu Wahabi. Cuma ngomongnya kembali kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran yang disalah tafsirkan. Padahal sabda Rasulullah SAW, man qala fil Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya mengikuti pikirannya sendiri, tidak berguru kepada para ulama-ulama sebelumnya, maka siap-siaplah masuk neraka. Itu siapa? Adalah orang-orang Wahabi. Menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Wahabi ini sering mengatakan kembali kepada hadis, tapi ini juga propaganda. Mengapa propaganda? Karena yang dimaksud kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Tapi bagaimana maksud kembali kepada hadis versi Wahabi? Yaitu kembali kepada satu hadis saja. Hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Wahabi ini kemana-mana pasti yang dibawa-bawa kullu bid'atin dhalalah. Ada orang menggelar maulid, nanti mereka akan katakan haram, bid'ah.
Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlilan, haram, bid'ah, syirik. Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Ada orang anaknya lahir dapat 40 hari lalu bersedekah, kata mereka haram. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang istrinya hamil mengandung dapat 7 bulan selamatan, datang mereka, nanti mereka akan bilang haram. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Masa semuanya pakai kullu bid'atin? Ngomongnya kembali kepada hadis, tetapi hadisnya cuma tidak ada lagi, dan itu pun tidak dipahami seperti pemahaman para ulama ahli hadis. Karenanya saya kalau bertemu dengan mereka, saya kalau berdialog dengan mereka, saya katakan Anda bukan pengikut ahli hadis. Terus pengikut siapa, Gus? Anda pengikut ahli hadas, bukan ahli hadis. Ahli hadis tidak potongan sama sekali. Itu Wahabi. Dan Wahabi ini sukanya merebut masjid. Jadi orang yang suka ngerebut masjid itu Wahabi. Dan harus kita tahu, masjid-masjid yang didirikan oleh orang-orang ahlus sunnah, oleh orang-orang syafi'iyah, apabila setelah itu direbut oleh orang lain dan pengelolanya tidak mengikuti syafi'iyah, apalagi tidak mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, hukumnya haram. Mengapa haram? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, status masjid-masjid wakaf itu harus mengikuti syartil waqif, syarat orang yang mewakafkan. Dan syarat orang yang mewakafkan itu bisa diketahui dari uruf, dari tradisi. Apabila masjid didirikan oleh para ulama yang bermadhab Syafi'i, maka sampai hari kiamat aktivitas kegiatan di masjid itu harus sesuai dengan madhab Syafi'i. Kalau menyimpang dari madhab Syafi'i, maka harus dikembalikan, wajib hukumnya secara syar'i kembali kepada madhab Syafi'i. Kalau tidak dikembalikan, berarti kita sebagai penerus mereka bukan penerus orang yang baik. Kita ini berarti menjadi generasi yang tidak baik. Ini masalah hukum syar'i, bukan hukum riba, bukan hukum apa. Kita ini di Jawa, bukan cuma di sini, di Jawa, di luar Jawa, ini orang-orang Wahabi banyak merebut masjid-masjid kita. Akhirnya alhamdulillah setelah ada kesadaran, masjid-masjid ini kita kembalikan kepada asalnya. Mengapa? Karena ini adalah memang kewajiban kita secara syar'i. Mengembalikan masjid, Allahu Akbar, mengembalikan masjid ahlus sunnah wal jamaah ke dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah, pahalanya besar sekali. Mengapa besar sekali? Rasulullah SAW telah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahid. Barang siapa yang menghidup-hidupkan ajaranku, yang memperjuangkan ajaran agamaku ketika kerusakan merajalela di tengah-tengah umatku, maka orang tersebut akan memperoleh pahala seperti orang yang mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para abun, para tengku yang memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah, menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah melalui dayah, melalui pesantren, majelis taklim, yasinan, tahlilan, dan lain-lain, dan berupaya memberantas ajaran Wahabi, pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Jadi pahalanya besar.
bahkan lebih dari itu. Pahala orang yang melakukan itu sama dengan pahala 50 orang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kal qabid 'alal jamri." Sesungguhnya di akhir zaman nanti ada hari-hari orang yang sabar mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti orang yang memegang bara api. Mengapa seperti orang yang memegang bara api? Karena yang membantu sedikit. Jangankan yang membantu fisik, jangankan yang membantu dana, yang membantu fisik itu sedikit. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada yang membiayai. Tapi kalau ajaran Wahabi biayanya banyak sekali. Karena memang persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita ini harus sabar mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Lil amili fihinna mithlu ajri khamsina minkum. Orang yang konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari-hari itu pahalanya seperti pahala 50 orang para sahabat. Mengapa orang-orang di luar kita itu dananya luar biasa? Ustadz Wahabi itu gajinya berapa? Ustadz Wahabi kalau baru diangkat gaji tiap bulan itu $1.500 US. $1.500 ini sama dengan 21 juta. Itu tiap bulan. Coba ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada gajinya. Ini penting. Ini jam berapa ini? Oh, sudah jam 11. Nah, ini penting. Karenanya kita harus sabar mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau ada ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke daerah kita, ini pasti ada barokah yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak barokah di tengah-tengah kita yang sekarang ini tidak ada. Mengapa? Karena masuknya aliran-aliran sesat di tengah-tengah kita. Karenanya kita ini wajib mempertahankan daerah kita dimanapun, agar daerah kita ini steril, bersih dari ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali ini tausiah dan sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.